pasang tajur di sungai pedalaman hutan, dan dapat ikan yang lumayan banyak. Oke nih Jang, di video kali ini saya dan teman saya berencana untuk pasang tajur di sungai yang ada di dalam hutan. Kali ini saya pergi berdua bersama teman saya. Untuk menuju spotnya, saya harus melewati perkampungan sebelah. Soalnya, ya hanya itu akses yang dapat dilewati motor untuk sampai di pinggir sungainya. Untuk umpan tajurnya, saya akan pakai ikan wader yang kami tangkap kemarin malam. Yang udah nonton video nangkep ikan wadernya, pasti sudah tahu kan Jang? Hahaha. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya kita sampai di sungai tujuan kami. Dikarenakan spot tujuan kami ada di sebelah hulu sungainya, jadi kami harus berjalan sedikit agak jauh lagi. Sebenarnya, bisa saja saya ikut naik motor. Tapi, dikarenakan jalannya yang lumayan agak licin, jadi saya terpaksa harus turun dan melanjutkannya dengan jalan kaki. Dan hanya teman saya yang naik motor. Haha, rugi Jang. Tapi, jalan kaki seperti ini, itu ada untungnya juga. Jadi, saya bisa melihat alam yang sangat indah ini. Kalau naik motor, pasti saya cuma lihat jalan. Hahaha. Dan akhirnya saya sampai juga di spot tujuan kami. Dan itu dia teman saya. Katanya dia udah lumayan agak lama nunggu saya. Ya wajar aja dia naik motor, kalau saya jalan kaki. Ya ketinggalan jauh lah Jang. Hahaha. Setelah sampai di spotnya, kami pun langsung bergegas pasang tajur. Dikarenakan hari sudah semakin sore. Kalau kami rehat dulu, yang ada kesorean dan bisa-bisa kemalaman Jang. Sebenarnya, di sepanjang aliran sungai ini, itu ada 6 orang yang pasang tajur. Cuman, beda-beda tempat. Nah, kami kebagian spot yang ada di sini. Tapi, gak apa-apalah. Rezeki siapa yang tahu kan, Jang? Untuk tajur pertama, itu kami pasang di dekat pepohonan yang tumbang. Dan airnya sangat tenang. Dan itu adalah tempat favorit untuk ikan bersarang. Untuk tajur kedua, kita pasang di dekat bebatuan. Memang agak susah untuk memasangnya, tapi kalau kita berusaha, nanti juga bisa. Mantap Jang. Dan tajur ketiga, kita pasang di bawah pepohonan. Tajur keempat juga sama. Tajur kelima, tajur ke-29, dan tajur ke-30. Semua kami pasang di bawah pepohonan dan bebatuan. Total, kami pasang tajur itu ada 30. Semua tajur kita pasang di spot yang sama. Kalau beda-beda tempat, nanti kita kesusahan ngambilnya. Harus pindah sini, pindah sana, dorong sini, dorong sana. Soalnya, kalau bawa rakit, itu berat sekali. Dan saya tidak bisa membantu sama sekali. Soalnya, saya gak bisa bawa rakit kan Jang? Hahaha. Dan di sini, kami juga pasang tajur gantung 12 dan rawe juga 12. Jadi, total semuanya itu ada 54 tajur. Pas kami pasang tajur, kami dipantau sama penghuni asli tempat ini, yaitu monyet Jang. Hahaha. Ya wajar saja, soalnya kami pasang tajur itu di tempat habitat monyet. Dan kalau lagi hoki, kita bisa melihat kera hitam yang ukurannya sangat besar. Mungkin ukurannya sama kayak anak SD kelas 1. Waduh, ngeri Jang. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat jam 8 malam, kami pun kembali untuk melihat tajur yang kami pasang tadi sore. Dan di tajur yang pertama, kami dapat ikan baung yang ukurannya sudah termasuk jumbo. Di kampung saya, ukuran segini itu sudah termasuk jumbo. Di tajur kedua, itu umpannya habis, dan kami ganti dengan umpan yang baru. Di tajur ketiga, tajur keempat, tajur kelima, itu umpannya masih utuh semua. Dan di tajur keenam, kami dapat ikan baung lagi. Tapi kali ini ukurannya agak kecil dari yang tadi. Meskipun begitu, tetap kami syukuri. Dan di tajur ketujuh, kami pun dapat ikan yang sama. Pokoknya mantap Jang. Pas lagi cek tajur ke-8, kukira gak dapet. Tapi ternyata dapat juga. Dan pas cek tajur yang ke-9, teman saya dikagetkan dengan penampakan ular yang lagi santai menunggu mangsanya. Waduh, ngeri Jang. Di tajur ke-10, kami dapat lagi ikan yang sama. Tapi di sini
pas kami angkat tajur ke-10, saya malah dikencingin sama monyet yang ada di atas. Waduh, kacau Jang. Buka baju. Anjay. Dikihan monyet teh anjing. Hah? Bae da ya Sunda sawareman kan di neta nama. Dikihan monyet teh. Aduh. Memang monyet. Dikarenakan saya terkena kencing monyet, alhasil kami langsung bergegas ke pinggir karena saya mau langsung mandi. Dan untungnya saya bawa baju ganti. Mandi di sungai malam-malam, apalagi di sungai yang besar, itu rasanya dingin banget Jang. Hahaha. Dan untungnya tadi kami sempat bikin api unggun, jadi bisa untuk menghangatkan badan. Untuk tajurnya kita akan cek lagi nanti pas tengah malam. Untuk sekarang kami akan istirahat dulu sambil menghangatkan badan. Singkat cerita, malam pun sudah semakin larut dan jam sudah menunjukkan 11.30 malam. Kami pun langsung bergegas untuk cek tajur kami lagi. Dan pas mau lihat tajur, teman saya menemukan ikan yang lagi tenggelam dan berhasil diselamatkan. Waduh, baik sekali Anda. Di tajur pertama, kita dapat lagi ikan baung dan ukurannya lumayan agak gede. Di tajur kedua, kita dapat lagi ikan yang sama. Di tajur ketiga juga sama. Nah, pas di tajur keempat, kita dapat ikan boboso yang ukurannya sangat jumbo. Mantap Jang. Di tajur kelima, kita dapat ikan kating. Di tajur keenam, itu di bawah sangkut. Tapi pas diangkat, itu ternyata dapat ikan yang sama, ukurannya juga sama. Hahaha. Pas di tajur ketujuh, itu saya coba angkat. Kukira tadinya itu nyangkut, tapi pas saya tarik, ternyata dapat ikan kating. Mantap Jang, panen ikan kita malam ini. Dan di depan, teman saya juga dapat ikan yang sama, tapi ukurannya lebih besar dari yang saya dapatkan tadi. Dan ini dia hasil kami malam ini, dan akan dilanjutkan besok pagi. Untuk sekarang, kami akan pergi ke saung untuk tidur dulu. Biar besok pagi badan seger bugar Jang. Hahaha. Pagi pun tiba, kami pun disambut dengan kicauan burung dan embun pagi yang sangat dingin. Di sini, kami pun langsung bergegas untuk cek tajur yang ketiga kalinya. Dan sekalian untuk ambil tajurnya, soalnya kami akan pulang. Seperti biasa, saya duduk di belakang karena saya gak bisa bawa rakit. Hahaha, kacau Jang. Di tajur pertama, kita dapat ikan kating lagi dan ukurannya itu lumayan. Di tajur kedua, itu umpannya habis. Mungkin terlalu lama kita tinggal, jadi ikannya berhasil meloloskan diri. Di tajur ketiga, umpannya masih utuh. Dan pas di tajur keempat, kita dapat ikan boboso lagi, tapi ukurannya agak kecil dari yang semalam. Di tajur ke berapa ya tadi? Lupa lagi kayaknya. Di tajur kelima kayaknya. Pokoknya di tajur yang ini itu umpannya habis. Dan di tajur selanjutnya kita dapat ikan kating yang ukurannya lumayan agak jumbo. Pokoknya mantap Jang. Di tajur yang ini itu umpannya masih utuh. Dan pas di tajur yang deket batu, itu di bawah sangkut dan agak susah untuk mengambilnya. Tapi setelah berusaha ngakalin sana sini, akhirnya lepas juga. Tapi sayangnya kailnya lepas, ikannya juga ikut lepas. Haha, waduh, kacau aja. Pas kami mau ngangkat tajur yang ke-20, itu ada orang yang mau nyebrang. Tapi rakitnya lagi kita pakai. Alhasil teman saya pun pergi untuk menjemputnya dulu. Dan saya menunggu di atas batu. Setelah nyebrangin orang, kami pun lanjut angkat tajur yang ke berapa lah. Pokoknya kami angkat rawe dan di sini kami dapat ikan kating yang ukurannya lumayan jumbo.
Pokoknya mantap Jang. Setelah angkat rawe, kami pun lanjut angkat tajur yang lain. Tapi sayangnya umpannya itu masih utuh. Dan ini hasil kami malam ini. Waduh, panen ikan kita Jang. Hahaha. Dikarenakan ikan ini akan kami bawa pulang, jadi kami harus membuang isi perutnya terlebih dahulu. Takutnya membusuk pas di perjalanan pulang nanti. Setelah ikannya berhasil kami bersihkan, kami pun langsung bersiap untuk pulang. Di perjalanan pulang, saya menemukan anakan ikan mujair dan ikan yang mulutnya panjang. Sebelum pulang, teman saya katanya mau ngarit terlebih dahulu untuk pakan ternak. Jadi, saya tunggu dengan ngopi di pinggir sungai sambil menikmati alam yang indah ini. Ngopi di pinggir sungai sambil menikmati alam, itu rasanya mantap Jang. Sekian ngebolang hari ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu mata pancing.